Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi siapapun yang telah melihat video kami. Dari kami, tim Spurs akan merepresentasikan terkait proyek PKM kami, yaitu Auto Composter berbasis Computer Vision untuk prediksi kematangan kompos serta monitoring secara real time guna mengatasi kelangkaan pupuk yang ada di Indonesia. Untuk anggota-anggota terdiri dari 4 orang, di mana saya sendiri sebagai pembicara, Tori Ifar Rahman dengan NRP akhir 1050. Saya Nathaniel Hutahayan dengan NRP akhir 1095. Saya Diego Larios dengan NRP akhir 079. Dan saya Raffi Fira Saputra, NLP akhir 103. Nah, untuk latar belakang sendiri, eh, kenapa kami memilih proyek ini, yaitu yang pertama, eh, latar belakangnya ya krisis pupuk dan juga solusi kompos cerdas. Di mana yang pertama konteks sendiri itu Indonesia sebagai negara agraris yang menghadapi tantangan kelangkaan yang mengancam ketahanan pangan. Nah, masalah utama dari konteks ini yaitu kebutuhan pupuk nasional 22,57 juta ton per tahun itu jauh melebihi suplai dari anggaran negara yang berkisar 8,87 juta ton per tahun, sehingga menyebabkan kelangkaan kronis selama 5 tahun terakhir. Untuk yang kedua, ya ini alternatif dan juga kendala. Nah, di alternatif dan kendala ini, tantangan tersendiri itu ada di pembuatan kompos konvensional yang sulit dan juga lama. Autokomposter yang ada belum mampu memprediksi terkait kualitas dan kematangan pupuk secara otomatis. Untuk yang ketiga, yaitu solusi inovatif yang diusulkan berupa pengembangan autokomposter cerdas. Teknologi yang diterapkan yakni mengintegrasikan computer vision atau visi komputer dan machine learning untuk deteksi kematangan dan kualitas pupuk. Lalu terkait fitur dari alat ini yaitu proses otomatis berupa pencacahan, pengadukan, sensor terintegrasi yang berupa sensor suhu, pH, kelembapan, serta gas, dan monitoring Internet of Things via aplikasi. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang ada pada judul PKM ini yaitu ada dua, yaitu pertama, bagaimana merancang bangun sistem autokomposter dengan mengintegrasikan computer vision dan integrasi sensor sebagai pembuat pupuk kompos dalam mengatasi kelangkaan pupuk. Untuk yang poin terakhir ya, bagaimana mengefektivitas dari alat autokomposter dalam meningkatkan efisiensi waktu dan kualitas pupuk kompos jika dibandingkan dengan metode konvensional. Untuk tujuannya sendiri yaitu ada dua, membuat rancang bangun sistem autokomposter dengan mengintegrasikan kamera dan beberapa sensor sebagai alat yang mempermudah pembuatan pupuk kompos dalam mengatasi kelangkaan pupuk. Dan untuk poin terakhir dari tujuan yaitu memudahkan petani untuk membuat pupuk kompos serta membantu orang awam untuk membuat pupuk kompos secara mandiri di rumah tanpa perlu kontrol yang rumit dibandingkan metode konvensional. Nah, berikut ini adalah poin-poin SDG yang harapannya kami penuhi melalui proyek PKM kami ini. Pertama, ada SDG nomor 2, yaitu Zero Hunger, di mana dengan menghasilkan kompos yang optimal, alat ini nantinya dapat mendukung produksi pangan berkelanjutan di tingkat rumah tangga maupun pertanian yang masih kecil. Kemudian, juga nomor 11, yaitu Sustainable Cities and Communities, di mana kota yang berkelanjutan tentu membutuhkan pengelolaan limbah yang efisien. Maka autokomposter ini dapat mengurangi volume sampah organik yang dibuang ke TPA sekaligus menyediakan pupuk yang dapat dibuat secara mandiri. Terakhir, SDG 13 di mana kontribusi yaitu climate action di mana proses pengomposan yang tepat dapat mengurangi emisi metana dibandingkan pembuangan sampah organik ke TPA. Kemudian berikut ini adalah langkah-langkah yang akan kami lakukan dalam membuat proyek PKM ini menjadi kenyataan atau berhasil. Pertama, kami akan melakukan terlebih dahulu studi literatur, di mana kami akan mencari artikel atau jurnal sebelumnya, ataupun artikel yang berhubungan dengan proyek kami ini. Selanjutnya, kami melakukan pembuatan prototipe elektrikal, di mana ada Raspberry, ada STM, dan kita gabungkan nanti. Kemudian kita juga melakukan kalibrasi pada sensor-sensor yang kita pakai. Kemudian selanjutnya, kita juga akan mengambil dataset kompos, di mana dapat berupa gambar-gambar dari tahap pengomposan. Selanjutnya adalah pengolahan dataset dan pelatihan model.
di mana kita akan melakukan training pada dataset agar menghasilkan model yang akurat. Kemudian yang keenamnya itu manufaktur wadah kompos, di mana kita membuat komponen mekanikalnya seperti pengaduk, pencacah, kemudian pemberi zat, mempercepat kompos, dan lain-lain. Terakhir, kita melakukan pengujian prototipe, di mana uji hasil pembuatan komponen mekanikal serta elektrikal nantinya sudah di-assembly. Ya, berikut adalah rangkaian skematik di mana kita menggunakan mini OLED sebagai monitoring dan juga terdapat pH meter untuk mendeteksi apakah tingkat pH atau keasaman dari tanah tersebut layak digunakan. Lanjut aja. Kemudian ini adalah desain 3D alat yang dari kelompok kami menggambarkan. Berikut desainnya. Ya, terima kasih karena telah em, mendengarkan bagi para peserta. Mohon maaf jika ada kurang masalah kata dan perbuatan. Kami dari tim Spurs, terima kasih.